Kalian harus mencari markas yang berisi anjing-anjing lucu di Bandung. Di sana, kalian juga harus menyelesaikan 2 misi dari Gizmo. Oke? Semangat ya! Wah, Kak Daniel, wah kita di mana ini? rumah guguk. Wah, jangan-jangan ini yang tadi dibilang Gizmo, Kak? Oh, Misi untuk menemukan markas para anjing lucu. oh wah, akhirnya kita sampai. Oke, kalau gitu, Kananda, adik-adik, kita selesaikan misi hari ini. Siap, Sampai tuntas? Siap. Kananda siap? siap banget. Aku siap banget. Adik-adik, let's go. Kita selesaikan misi hari ini. Kira-kira ada sebanyak apa ya misi hari ini ya? Halo adik-adik! Kembali lagi bersama Kananda Dan kalian ya di Super Buckets Club New Season! Nah adik-adik, di Super Book Kids Club New Season ini, Iya. hari ini Super Book lagi ada di Rumah Guguk. Seru banget kan Anda? Seru banget. Aduh adik-adik, kenapa coba kita ada di rumah guguk? Karena kita kan mendapat misi dari Gizmo untuk mencari markas anjing-anjing yang lucu. Kira-kira kan Anda, anjing-anjing di sini selucu apa ya? Aduh, aku Wah, nggak penasaran. sabar. Kalau aku pengen lihat anjing yang paling gede di tempat ini. Kalau kan Anda Aku pengen lihat anjing yang paling kecil, malah kan itu lucu banget. paling kecil ya, nanti kita segede cari ya. tangan. Nanti adik-adik kita nih ya. Nah, kalau aku pengen nanya dulu sama adik-adik. Nah, kalau kalian gimana? Kalian punya peliharaan nggak di rumah? Kan Anda punya nggak? Aku punya anjing husky namanya Cio. Wow, Kak Daniel seru punya banget. nggak? Aku tuh pengen banget juga punya, Kak. Nah, hari ini tuh aku pengen belajar. Wah. Aku pengen belajar cara merawat anjing. Oke. Terus apa-apa aja yang harus dikasih makannya. Wah, menarik. Nanti kan Anda ajarin ya. Siap-siap. Kalau adik-adik kalian punya peliharaan apa di rumah? Nah, tulis dong di kolom komen. Tulis nama, terus jenisnya apa ya? Pasti seru-seru tuh. Namanya juga boleh ya, Boleh nama anjingnya ya. dong. Oke. By the way, Kak Daniel Apa dan tuh, Kak? adik-adik, kita hari ini ke rumah guguk nggak cuma ngeliatin anjing-anjing aja loh. Nggak cuma jalan-jalan ya? Iya, kita itu punya misi dari Gizmo. Ada 3. Ada 3, nggak Iya. cukup 1, Kak. Enggak. Banyak banget. Kira-kira kita bisa nggak ya? Aduh, Gimana kalau kita menyelesaikan 3 misi ini dengan bantuan adik-adik semua? Iya Boleh benar, nggak? boleh banget. Boleh ya? Adik-adik tolong bantu kami. Tolong ya. Kalian mau kan? Mau ya? Oke. Wah, tapi kira-kira misinya apa ya, Kak? Apa ya? Kita panggil Gizmo kali ya? Gizmo? Gizmo? Mana Gizmo ya? Gizmo? Gizmo. Selamat! Kalian berhasil sampai di Rumah Guguk Bandung. Misi selanjutnya, Kak Daniel dan Kak Nanda harus mencari Kak Olive dan menjawab pertanyaan yang diberikannya. Untuk bisa mendapatkan clue, kalian harus menjawab minimal 5 pertanyaan. Selamat mengerjakan! Mana ya? Ayah. Kak Daniel, itu. Wait, tunggu. Duluan. Ini misi pertama nih. Misi kita hari ini. Aku adalah orang bangsa Kenas yang ikut serta menjadi keturunan Yehuda. Aku diminta mengintai suatu negeri selama 40 hari. Aku beriman Tuhan akan membuat bangsa Israel menduduki negeri itu. Siapakah hamba? Yosua. Kaleb. Yosua, Kaleb. Untung ada penyelamat. Yuk. Aku yang paling jago. Jangan sombong dulu. Masih banyak pertanyaan kita. Tidak contoh yang benar ya. Nggak boleh sombong. Ayo lanjut. Kami adalah 3 orang menteri di Babel. Kami dilempar ke dalam perapian. Tahu. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Dua. Masih ada 15 lagi. Wah, kebanyakan. Aku adalah seorang mata-mata anak Nun. Aku beriman tidak ada lawan dan raksasa yang akan menang. Yosua. Ya. Bisa. Ayo, lagi. Aku adalah seorang nabi yang dengan berani meminta 2 bagian roh. Sebelum aku menjadi hamba seorang nabi ternama, aku bekerja membajak ladang dengan lembu. Siapakah hamba? Yeremia. Elisa. Siapa? Elisa. Nyebut aja
aja dulu. Bener kan, Elisa kan? Aku menikahi seorang raja yang tidak mengetahui asal-usul kebangsaanku. Aku Oh. berpuasa 3 hari lamanya agar Tuhan Aduh. menolong bangsa Yahudi dari muslihat Haman Aduh, yang adik-adik. ingin memusnahkan mereka. Adik-adik aja deh yang Siapa jawab. hamba? Ini gampang banget. Adik-adik tuh kalian, kalau komen. kalian pasti tahu lah Ini ya. gampang Kalau banget. nonton Superbook pasti tahu banget. Depannya Belakangnya R. Esther. Esther kan? Udah berapa kita? Udah berapa tadi? 4. Aku adalah lagi ya? yang termuda dari 8 bersaudara. Aku pandai bermain kecapi. Aku senang bernyanyi. Daud. Daud. Bener, yes. Aku mendapat gelar pahlawan yang gagah berani. Aku memiliki 300 pasukan dan memenangkan perlawanan dengan trompet dan Gampang. Adik-adik aja deh kan Anda. Coba adik-adik. Gampang banget. Belakangnya N. Depannya G. Apa adik-adik? Gideon. Gideon kan? Yeay. Berhasil Kak Daniel. Finish. Yes. Mantap. Berarti kita lanjut lagi ke misi kedua ya, Gizmo? Oke, lanjut. Oke. Cari. Let's go. Permisi. Kakak. Ya. Kakak. Dengan kakak siapa, Kak? Saya Susi, Kak. Kak Susi. Ya, Aku Daniel. Aku Nanda. Wah. So cute. Kak Susi, kasih tahu dong ini ada berapa jenis anjing, Kak, di sini, Kak? Di sini ada pudel, Kak. Yang ini pudel. Mana pudel? Yang ini Dachshund, Tekel lah ya. Dachshund. Sama ini Corgi. Sosis. Itu Corgi. Corgi. Ini ada Yorkie juga, Yorkshire Terrier. Wah, susah ya namanya. Kak Susi, jadi ceritanya aku tuh mau coba untuk ngerawat anjing. Iya. Tapi aku bingung, kira-kira menurut kakak yang paling nggak susah lah untuk yang Buat bagi pemula ya? Kalau bagi pemula, mending pudel. Pudel ya, kenapa Ah, Kak? Kalau pudel itu pinter, Kak, gampang diatur. Ya Oke. lebih pinter aja lah pudel mah. Pudel yang ini ya? Nah, ini Ini pudel, jenisnya. Kak. Cuman dia harus rajin sisir, Kak. Kalau enggak Oh. gimbal. Iya. Harus rajin sisir kalau pudel. Oke. Terus kalau perawatannya gimana Kak sehari-harinya? Kalau pagi ya, kita kasih makan dulu, Kak, yang bernutrisi ya. Oke. Habis itu kita sisirin tiap hari pakai hair dryer biar bagus juga bulunya ngembang. Mandinya kita seminggu sekali. Oh, Untuk mandinya seminggu sekali. Kalau memang sisir harus tiap hari. memang harus seminggu sekali atau tiap hari kan biar makin bersih. Nggak bagus juga kalau tiap hari. Oh, gitu ya. Seminggu 2 kali lah minimal. Oh, beda ya Kak sama manusia ya. Sehari sekali makan sekali atau? 2 kali. Pagi kali. sama sore. Oh. Kalau makanannya Dapat apa aja sih cemilannya Kak juga. tadi? Makanannya dog food sama daging. Siangnya dapat cemilan, Kak. Kayak gini nih, daging sapi. Oh itu lagi. Mereka suka banget daging sapi. Coba. Kamu coba Hey. kasih. Hey, look. Kasihnya di telapak tangan aja, Kakak, kayak gini. Nah, gitu. Wah kamu langsung ambil. Terus Kak, aku mau nanya kalau karakternya anjing-anjing tadi kan pudel kan dia karakternya lebih pintar. Terus yang pintar, lain gimana anteng. karakternya? Yang ini nih paling Yang unik nih. Itu manja, Kak. Sosis. Dia manja. Ini juga manja tapi sedikit agresif. Iya dia agak galak ya. Galak ya. Menyemin. Aku bawa kamu pulang ya. Kalau di sini ada berapa jenis Kak anjing berarti? Banyak, Selain Kak. ini. Ada Samoyed, Golden. Golden itu yang gede itu ya? Iya. Oh. Alaskan Malamute Yang ada. lebih gede dari Golden. Iya. Paling bawah itu Giant Poodle, Kak. Nanti ada Giant Poodle. Poodle kayak gini cuman tinggi. Wah. Iya, itu Giant Poodle. Ada Maltese juga di rumah kuning. Rumah kuning. Oh itu. Ada Frenchie. Banyak, Kak. Banyak ya. Berarti Banyak kalau jenisnya. total anjing. Total di sini. semuanya kurang lebih 150 dogi lah. Wow, seru banget. Terus kalau aku pengen nanya nih ke kakak, kalau ada anak-anak pengen mulai ngerawat anjing, kira-kira hal-hal apa aja sih yang paling diperhatikan Kak? Ya, terutama harus sayang sama si doginya. Harus sayang tuh adik-adik. Harus sayang. Terus komitmen harus sampai tua diurus gitu. Jangan seneng aja tapi nggak diurusin Benar. gitu. Iya ya. Harus disayang.
syaratnya. Komitmen, harus kasih sayang juga. Iya. Di sini anjing yang paling gonggongannya paling keras yang mana, Kak? Ini si Meni, Kak. Oh, iya. Nah, Dari tadi kamu diam di sama aku. kalau ada orang suka gonggong dia. Oke. Baru datang dia nyambut, Kak. Itu ya bentuk dia nyambut ya. Nyambut tamu. Terima kasih kamu menyambut aku. Kalau yang gigit, yang suka gigit ada nggak? Nggak ada ya. Pasti Nggak udah ada dilatih sih. ya. Baik-baik Dilatih begini, Kak, dong. di sini aman. Kamu sudah mulai menggonggong. By the Semuanya way, udah Kak pasti. Daniel dan adik-adik semua, hari ini kan kita ke rumah Gugu karena kita mendapatkan misi dari Gizmo. Nah, kalian tahu nggak? Kalau ternyata ada juga seseorang yang mendapatkan misi dari Tuhan. Gimana kalau kita langsung lihat aja animasi berikut ini? Karena teman Raja Mordekai menolak untuk sujud padaku, lemparkan dadu yang akan menentukan bagaimana nasibnya nanti. Baiklah, di bulan ke-12, Mordekai dan semua pengikutnya orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros akan dihancurkan. Haman. Senang melihatmu, teman. Jika tuanku berkenan, aku mau menyampaikan berita buruk. Ada beberapa orang yang tersebar di tengah kerajaan tuanku. Peraturan mereka berbeda dari yang lain dan mereka tidak menjalankan peraturan tuanku. Maka tidak baik jika tuanku membiarkan mereka tetap hidup. Apa yang kau inginkan, Haman? Keluarkanlah surat perintah untuk menghancurkan mereka. Aku percaya, Haman. Jika mereka adalah ancaman, surat perintah akan ditulis dan dimateraikan. Paduka Ratu, sepertinya aku melihat sepupu Paduka di pintu gerbang. Anda punya sepupu? Iya, Mordekai. Ia merawatku seperti anaknya sendiri, bahkan ia yang mengantarkanku hingga menjadi ratu. Pria itu yang merawat Anda. Badannya terlihat kotor. Iya, ia memakai kain kabung dengan debu. Itu pakaian berkabung. Hatak, kau adalah pelayan kepercayaanku. Bicaralah kepada Mordekai untukku. Sepertinya ada yang salah. Sujud kepada pejabat kehormatan raja! Sujud! Jadi keputusan inilah yang membuat sepupuku berduka. Haman pasti berbohong agar keputusan itu dibuat. Raja harus diberitahu. Mordekai yakin ini saatnya Anda berbicara atas nama bangsa Anda. Bangsa Anda? Iya, aku seorang Yahudi, seperti sepupuku. Tapi Raja Ahasiweros tidak tahu. Peringatkan sepupuku bahwa siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil akan dihukum mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepada orang itu. Tapi sudah hampir 30 hari terakhir ini, Ratu belum juga dipanggil oleh raja. Sampaikan pada Ratu, jangan kira karena berada dalam istana raja hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Dan Mordekai berkata, jika Anda tetap diam, pembebasan atas orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi Anda dan keluarga Anda akan binasa. Mordekai juga mengatakan,
Siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tindakan Haman itu salah. Aku harus bicara pada raja. Beritahu pada Mordekai, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan dan berpuasa untukku. Selama 3 hari penuh, jangan makan dan minum. Semua dayangku dan aku juga berpuasa, meskipun melanggar aturan. Aku akan menghadap raja. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Lagi pula, aku harus melakukan yang benar. Jika harus mati, aku akan mati. Aku sangat senang melihatmu, Ratu Esther. Apa keinginanmu? Akan aku kabulkan. Bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Sudikah tuanku dan pejabat kesayangan tuanku Haman datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam? Ide yang bagus. Aku mengabulkannya. Apa yang sedang terjadi? Semalam Ratu Esther mengadakan makan malam untuk Raja dan Haman, pejabat kesayangannya. Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini supaya dia Pelayan, bawa anggurnya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ. Jangan, kumohon, jangan. Tidak.
Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai Raja. Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Aku suka banget Kak Daniel animasi dari Ratu Esther. Betul kan Anda, Esther benar-benar wanita yang luar biasa ya kan Anda? Ya nggak adik-adik? Nah kalau adik-adik hari ini kalian dapat apa dari kisah yang udah kita saksikan? Tulis dong di kolom komen. Nanti Kak Daniel sama Kak Nanda akan bacain komen kalian. Oke. Nah kalau Kak Daniel tuh tadi hari ini dapat bahwa Esther ini tuh wanita yang luar biasa. Dia tuh sebenarnya hidupnya udah enak banget. Dia udah menjadi ratu yang punya segalanya. Tapi dia masih punya belas kasih terhadap bangsanya. Dia nggak melupakan bangsanya. Dia masih peduli sama bangsanya yang pada waktu itu tuh lagi dalam masa yang tidak baik-baik saja. Mereka mau dimusnahkan. Tapi Esther memberanikan diri untuk menghadap raja, untuk meminta bantuan raja, belas kasihan raja, yang walaupun upahnya Esther bisa dihukum. Tapi dia berani karena apa? Karena dia punya belas kasihan. Dan puji Tuhan, kabar baiknya, karena belas kasihan itu mendorong Esther, Tuhan bisa membantu Esther untuk menyelamatkan bangsanya. Wow, itu keren. Keren banget. Aku setuju banget sih sama Kak Daniel. Kalau adik-adik nih, tadi kan Kak Daniel udah, sekarang giliran adik-adik. Apa yang kalian pelajari dari kisah Esther hari ini? Kalau Kak Nanda sih ya Kak Daniel, aku tuh melihat kalau Tuhan itu sudah merancangkan semuanya itu sangat amat baik. Coba bayangin nih, tadinya kan Esther hanyalah manusia biasa, dia wanita biasa. Tapi akhirnya Tuhan memilih dia untuk menjadi ratu. Nah waktunya tuh pas banget ketika ada peristiwa bangsa Israel mau dimusnahkan. Pas banget ratunya adalah orang Israel kan. Berarti tuh Tuhan udah menempatkan Esther untuk menjadi ratu. Dia tuh punya tujuan yang sangat besar. Percaya nggak adik-adik? Kalau adik-adik juga nih yang misalnya di rumah, di sekolah, di mana lagi Kak Daniel? Di tempat tinggal lingkungan, di kalian tempat tinggal sekarang, kalian betul. itu juga punya tujuan yang sangat besar dari Tuhan, yaitu kalian harus menjadi berkat buat sekitar kalian. Seperti membantu orang sekitar kalian, membantu orang tua, belas kasihan kepada sekitar kalian. Terus kalian harus saling menyayangi, mengasihi, supaya orang-orang di sekitar kalian itu bisa melihat kalau kalian itu adalah anaknya Tuhan. Jadi banyak orang juga bisa percaya deh sama Tuhan. Wow, puji Tuhan. Nah kalau adik-adik dapat apa kalian tulis dong di kolom komen. Sama seperti hari ini ya kan Anda ya, kita melihat banyak banget tadi anjing-anjing. Tadi aku tuh belajar bahwa kita pun perlu mengasihani anjing-anjing. Betul. Nggak boleh galak-galak, nggak boleh pukul-pukul anjing. Harus punya belas kasihan juga buat anjing-anjing itu. Iya. Katanya, kayaknya itu misi dari Gizmo deh. Iya. Apalagi ya misi dari Gizmo? Berarti ini misi kedua? Misi terakhir. Oh, misi terakhir? Oke. Apa Gizmo misinya? Silakan Gizmo, kami siap mendengar. Gizmo akan memberikan satu misi terakhir. Kalian harus menemukan Kak Olive dan menyusun huruf yang diberikan menjadi sebuah kata yang merupakan nama kitab atau nama tokoh. Semangat ya! Itu deh Nanda. Oke. Ini pos misi selanjutnya. Apa tuh? Apa Gizmo? Ayo. Ini pertanyaannya ya. Jadi kakak-kakak ditantang untuk menyusun huruf menjadi sebuah kata. Nah, kata-kata yang harus ditebak adalah seputar tentang tokoh Alkitab atau nama kitab. Ada 10 kata yang akan disusun. Jika kakak-kakak benar menjawab 5, maka tantangan selesai. Wah, gampang dong. Kita pasti bisa, adik-adik bantuin please.
Ayo kita coba ya. Yuk, gas. Oh my god. Nih kata pertama nih ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Waktunya 10 detik Bisa dari nama sekarang. kitab atau nama tokoh ya? Iya. Herodes. Hah, Herodes! Keren. Yudas. Yudas. Wow. Dua. Yeay. Nah sekarang Adik-adik. adik-adik. Waktu kita. Wah ini gampang nih tokoh nih pasti nih. Adik-adik tulis di kolom komen buat kalian yang tahu. 6, 7, 3, 2, Titus. Yeay. Adik-adik ayo bantuin. Aduh, Ayo ini apa buat ya? adik-adik yang tahu tulis di kolom komen Langsung sekarang. tulis. Ayo coba. Waktunya 5. Ini dari M kayaknya ya. Apa? Matius. Betul. Matius. Betul. Aduh, adik-adik. Aduh, ini apa ya? Ayo buat adik-adik yang tahu langsung tulis di kolom komen kira-kira ini apa? 3. Apa? Lazarus. Wow. Ini. Adik-adik, ayo. Aduh, apa Dari ya? Dari Z betul? Zakaria. Zakaria. Aduh. Adik-adik, ayo. Ini agak sulit ya. 3, 2. Yohanes. Betul, Yohanes. Lanjut adik-adik, ayo tulis di kolom komen. Itu tulisannya ada apa aja tuh? Petrus. Saikoji. Bukan. Iya sih, Saikoji. Ini. Ayo adik-adik, 3, 4. Yakobus. Oh, betul. Aduh adik-adik tolong banget. Musa. Markus. Komplit. Terima kasih adik-adik. Mantap. Misi kita berhasil. Wow, hebat! Kalian berhasil menyelesaikan semua misi dengan baik. Ini clue untuk kalian. Ucapkan dan hafalkan bersama adik-adik di rumah. Wah, Kak Daniel. Ternyata ya. Semua misi ini membawa kita untuk mendapatkan super ayat dan super kebenaran. Ya udah gimana kalau kita langsung hafalin aja ya Kak Boleh, Daniel? Kak. Semuanya berarti bangkit berdiri. Kita mau super kebenaran. Apa tuh Kak super kebenarannya? Super kebenaran kita hari ini Tuhan bisa memakai aku melakukan hal yang besar. Sekali lagi. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan bisa memakai aku melakukan hal yang besar. Katakan amin. Amin. Ya. Sekarang tadi super kebenaran. Sekarang super ayat. Super ayat kita tadi dari 1 Timotius 4 ayat 12. ke-12. Ayo kita baca. sama-sama buka Alkitab, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi ya. Siap. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Katakan amin. Wow. Wah, semuanya relate banget sama yang kita nonton ya tadi Kak Benar Kak, Daniel. dari kisah Esther ya. Betul. Tuhan bisa melakukan hal yang besar buat kita. Betul. Kita harus jadi teladan. Betul sekali. Wah. Siapa yang diberkati hari ini? Angkat tangan. Wah, semua diberkati ya. Oke,
gimana kalau kita tutup hari ini Kak Daniel berdoa? Oke, kalau gitu kita mau tutup, kita mau berdoa sebelum kita lanjut main-main lagi di sini ya. Oke, sekarang kita lipat tangan adik-adik. Kita berdoa, kita minta Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai luar biasa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hari ini. Buat pelajaran yang luar biasa. Buat pelajaran yang luar biasa. Kami belajar dari Ester. Kami belajar dari Ester. Bahwa kami harus punya belas kasihan. Bahwa kami harus punya belas kasihan. Dan kami percaya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Waktu kami punya belas kasihan. Waktu kami punya belas kasihan. Tuhan akan memampukan kami. Tuhan akan memampukan kami. Untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat. Hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan. Kami minta belas kasihan itu. Kami minta belas kasihan itu. Turun di dalam hidup kami. Turun di dalam hidup kami. Untuk kami bisa mengasihi orang-orang. Untuk kami bisa mengasihi orang-orang. Mengasihi keluarga kami. Mengasihi keluarga kami. Mengasihi teman-teman kami. Mengasihi teman-teman kami. Dan mengasihi sekitar kami. Dan mengasihi sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya. Kami percaya. Tuhan akan pakai kami dengan luar biasa. Tuhan akan pakai kami dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Misi kalian belum selesai. Gizmo masih memiliki misi untuk Kak Daniel dan Kak Nanda di rumah guguk. Segera selesaikan misinya ya. Berarti kita belum boleh pulang nih Kak Nanda. Iya nih Kak Daniel. Adik-adik kita masih punya misi. Gimana kalau kita langsung kerjakan misi kita supaya kita bisa pulang? Ayo. Gak apa-apa, aku seneng main namanya. Siap, aku juga. Ayo, let's go. Tunggu Nanda.